Shalom, komunitas dewasa muda, apa kabar? Semoga menjadi berkat selalu di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Nah, lanjut lagi yuk di dalam renungan harian yang saya beri judul I Quit Comparing. Kalau yang pertama kita bahas tentang pada saat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita kehilangan rasa bersyukur. Lalu kita bahas bahayanya membanding-bandingkan diri orang lain adalah apa yang kita lihat itu semu, bukan nyata. Yang ketiga, pada saat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu membuat kita kadang-kadang menjadi tinggi hati. Betul ya? Kadang-kadang kita malah look down on people, mengecilkan orang. Nah, yang keempat saya mau bagikan dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ini menarik sekali. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala orang Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan baik-baik. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, ini cerita yang lucu dan kita tahu cerita karakter Saul dan Daud ya. Saul dan Daud pulang dari sebuah peperangan dan mereka baru saja menang perang. Tetapi perhatikan baik-baik, pada saat Saul mengizinkan dan membuka celah hatinya untuk dia dibanding-bandingkan dengan Daud, masuklah yang namanya dengki. Ya, pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, hati-hati. Jika kita tidak berhati-hati, dengki itu bisa juga masuk ke dalam hati kita. Ingat loh, Saul dan Daud harusnya ada di dalam tim yang sama. Saul dan Daud mestinya ada di dalam visi yang sama. Saul dan Daud mestinya punya musuh yang sama. Saul dan Daud mestinya melayani kerajaan yang sama. Tetapi pada saat Saul mengizinkan kedengkian itu masuk dalam dirinya. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya dengan Daud. Kita tahu ceritanya dia menjadi pribadi yang jahat dan pribadi yang mengejar Daud. Yang semestinya menjadi raja Israel, memimpin Israel dan mengalahkan musuh-musuhnya. Kita bisa perhatikan di Alkitab bahwa ternyata dia mengerahkan pasukannya hanya untuk mengejar Daud. Aneh bukan? Mestinya dia mengejar musuh, tetapi dia mengejar seorang Daud, seorang diri. Kenapa? Karena ada yang namanya kedengkian. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku, di perenungan hari ini, mungkin hanya 3 menit. Hati-hati pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan sampai kedengkian itu masuk dalam hati kita sehingga kita kepingin melebihi orang lain. Hey, remember, semua orang mempunyai jalur lombanya masing-masing. Semua orang mempunyai panggilannya masing-masing. Jangan hidupi hidup orang lain, tetapi biarlah kiranya kita menjadi serupa segambar seperti Kristus. Kiranya memberkati, Tuhan Yesus memberkati.